kita mau cari jenis keenam perbandingan pada trigonometri. Contoh soalnya diberikan segitiga ABC siku-siku di C dengan sudut A yaitu alfa, BC adalah A dan AC adalah B kecil sama dengan 7 cm dan AB sama dengan C kecil adalah 25 cm. Tentukan keenam perbandingan trigonometri sudut alfa. Jadi kita bisa gambar dulu yaitu segitiganya. Pertama kita gambar segitiga ABC dengan siku-siku di C. Maka kalau ini segitiga siku-siku, kita letak C di sini. Lalu segitiga ABC-nya kita mau beri nama A-nya terletak di sini atau A terletak di sini, itu tidak mempengaruhi jawaban. Mau di atas boleh, mau di bawah boleh. Asalkan yang penting siku-siku harus huruf C. Jadi siku-sikunya harus C. Jadi kita misalkan A-nya terletak di bawah saja, ini A. Lalu yang atas ini adalah B. Lalu siku-sikunya adalah C. Jadi terbentuk segitiga ABC siku-siku di C dengan sudut A yaitu alfa. Maka sudut A ini nanti kita tulis alfa yang bagian di dalam. Ini adalah sudut alfa. Sekarang kita ganti lagi dengan sisi BC itu adalah A kecil. Jadi BC ini itu adalah A kecil. Lalu AC itu B kecil. AC ini adalah B kecil dengan ukurannya udah dikasih yaitu 7 cm. Dan AB besar ini adalah C kecil. Dengan C kecil ini ukurannya 25 cm. Nih dapat. Tentukan keenam perbandingan trigonometri sudut alfa. Sekarang kita mau cari keenam perbandingan. Ingat untuk keenam perbandingan itu namanya yaitu sinus alfa. Lalu yang kedua adalah kosinus alfa. Lalu yang ketiga adalah tangen alfa. Lalu keempat adalah kosekan alfa. Lalu kelima adalah sekan alfa. Lalu keenam adalah kotangen alfa. Biasanya sinus itu nanti kita singkat dinamakan sin, maka sin alfa. Kosinus singkatannya adalah cos alfa. Tangen singkatannya adalah tan alfa. Kosekan adalah kosek alfa. Sekan singkatannya adalah sek. Lalu kotangen singkatannya adalah kot alfa. Lanjut. Sekarang mau cari keenam perbandingan, jadi kita harus hafal dulu. Untuk sin, cos, tan, kosek, sek dengan kot itu ada cara hafalnya, yaitu sin itu bisa dihafal dengan sin, d, mi. Kalau cos alfa dihafal cos, sa, mi. Kalau tan itu hafal tan, d, sa. Kalau kosek itu hafal kosek, mi, d. Kalau sek alfa itu hafal sek, mi, sa. Dan kot alfa hafal kot, sa, d. Untuk kata-kata di sini itu ada singkatannya yaitu D yaitu depan, lalu sa yaitu samping, dan mi yaitu miring. Lanjut, sekarang kita harus lihat yang bagian alfanya. Alfa terletak di sini, maka yang disebut depan yaitu di depannya. Ini kan alfa di sini. Jadi depannya adalah sini, jadi ini simbol D, depan. Alfanya di sini, otomatis sampingnya itu berada di sekitarnya.
sampingnya yaitu angka 7 yaitu sa. Dan miring ini udah jelas, siku-siku terletak di miring itu hadapannya adalah sisi miring. Asalkan siku-siku terletak di mana, hadapannya adalah sisi miring, maka ini disimbol mi. Lanjut, sekarang yang kita mau cari keenam perbandingan. Di sini mulai dari sinus dulu. Sin alfa yaitu sin D mi. D per mi yaitu depan. Kita cek dulu. Alfa itu depannya masih belum ada ukuran. Karena kita hanya dikasih miring 25 dengan samping yaitu 7. Maka depannya ini masih belum dapat. Kalau depannya masih belum dapat, sebenarnya ada langkah tambahan yaitu langkah Pitagoras supaya dapat sisi depannya. Rumus Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu biasanya khusus untuk sisi miring, maka 25. Kita ganti 25 kuadrat sama dengan A yaitu yang belum diketahui. Ini kita misalkan A belum diketahui, dan sisi B kecil itu adalah 7 kuadrat. 25 kuadrat yaitu 625 sama dengan A kuadrat ditambah 7 kuadrat dapat 49. Sekarang mau cari A kuadrat, kita pindahin 49 ke sebelah. Pindah menjadi kurang. 625 kurang 49 sama dengan A kuadrat. 625 kurang 49 dapat 576 sama dengan A kuadrat. Kuadrat dipindah menjadi akar, maka akar 576 sama dengan A, yaitu yang pangkat 2 pindah ke sebelah jadi akar. Akar 576 dapat 24 sama dengan A, maka kita dapat ukuran A yaitu 24. Jadi ini adalah sisi depan 24, ini adalah sisi samping 7, kalau ini adalah sisi miring 25. Sekarang kita udah lengkap angka-angkanya yaitu depan, samping dengan miring. Sekarang tinggal cari keenam perbandingan trigonometri. Pertama mulai dari sin alfa, alfanya terletak di sini, maka depan per miring. Depannya adalah 24 per miringnya adalah 25. Maka perbandingan untuk sin alfa adalah 24 per 25. Sekarang kedua yaitu cos alfa. Cos alfa yaitu cos sami. Sa itu samping, sampingnya itu 7, lalu per miringnya itu 25. Sekarang perbandingan yang ketiga yaitu tan. Tan alfa sama dengan D per sa. D yaitu depan, depannya 24, sampingnya itu 7, maka 24 per 7. Sekarang sifat yang keempat atau perbandingan keempat, kosekan itu kosek mi D. Mi itu miring yaitu 25, lalu D yaitu depan. Di depan alfa ini sisinya adalah 24. Lanjut, sekan yaitu sek misa, miring yaitu 25 per samping yaitu 7, dapat 25 per 7. Dan kotangen itu kot sade. Sa yaitu samping, sampingnya adalah 7, lalu depannya adalah 24. Maka ini dapat 6 perbandingan trigonometri. Lanjut ya, soal berikutnya. Diberikan segitiga ABC siku-siku di C. Jika sin A yaitu 4/5, tentukan nilai cos A dan tan A. Sekarang kita gambarkan dulu yaitu sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu terletak di C, maka ini kita tulis C, dan sisanya yaitu A dengan B mau letak di mana nggak masalah karena tidak mempengaruhi jawaban.
maka kita letak di sini A, ini B, lalu ini C, harus siku-siku. Sekarang soalnya ada keterangan sin A yaitu 4/5. Tadi kita ada bahas yaitu sin itu untuk depan per miring, yaitu sin demi. Sin demi yaitu depan per miring, maka kita lihat sudut A dulu. Sudut A yang kita fokus karena soalnya dia ambil yang sudut A. A terletak di sini. Kalau sin A yaitu sin demi, depannya itu 4. Kita lihat sudut A. Sudut A terletak di sini, depannya adalah bagian sini. Maka depan ini ukurannya adalah 4. Dan miring itu angkanya 5. Miring itu pasti di hadapan siku-siku. Ini sudut siku-siku, maka hadapannya adalah sisi miring. Maka miringnya adalah ukuran 5. Sambung lagi. Setelah kita udah gambar segitiga dan gantikan perbandingan sin ke dalam segitiga, maka kita cari yang pertama adalah cos A. Cos A yaitu cos sa mi. Perbandingan tadi ya, cos sa mi, sa yaitu samping. Sekarang kita samping nggak ada, karena yang sudut A kita ada depan, kita ada miring, tapi yang samping belum ada. Kalau samping belum ada, biasanya harus lewat cara Pitagoras. Pitagoras rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu untuk yang miring, sisi miring. Maka 5 kuadrat sama dengan A 4 kuadrat ditambah B yang kita mau cari, yaitu ini. Lanjut, 5 kuadrat 25 sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah B kuadrat. Sekarang kita mau cari B, maka 16 ini pindah jadi kurang 25 dikurang 16 sama dengan B kuadrat. 25 dikurang 16 dapat 9 adalah B kuadrat, maka B adalah akar 9. Dapat 3 adalah ukuran B. Jadi kita dapat ukuran di sini adalah 3. 3 ini hasil datang dari cara Pitagoras. Lanjut berikutnya. Sekarang soal dia mau cari cos A. Cos itu cos sa mi. Sampingnya itu adalah 3, yaitu di samping sudut A. Sampingnya adalah 3, lalu miringnya adalah 5. Maka kita dapat jawaban pertama. Sekarang yang kedua yaitu cari tan A, yaitu tan A sama dengan tan desa. A terletak di sini, depannya adalah 4, lalu sampingnya adalah 3. Maka untuk nilai tan A adalah 4/3. Lanjut, sekarang kan soalnya Gang udah dapat yaitu cos A dengan tan A. Maka ini merupakan jawaban dari soal berikut ya. Asalkan ingat, cos itu cos sami, lalu tan itu tan desa. Kita nanti harus ambil dari perbandingan di segitiga, yaitu ingat sa itu samping, mi itu miring, lalu D itu depan, dan sa itu samping.